Shalom, puji Tuhan. Shalom. Dalam agama Islam kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus dibalas Waalaikumsalam. Tapi dalam gereja kurang. Mari kita sama-sama mengucapkan itu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan keinginan daging harus dialami oleh setiap pengikut Yesus. Bahkan dalam kitab Injil dikatakan berkali-kali oleh Yesus sendiri, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Jadi penyalipan kedagingan, penyangkalan akan diri, pikul salib, itu tidak bisa tidak, harus dialami kalau kita mau hidup menurut kehendaknya. Itu bukan berarti kita harus naik di atas kayu salib seperti Yesus, mati badan kita, jiwa kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita ini mengubah, menyalibkan keinginan daging kita yang liar. Tuhan tidak menciptakan kita untuk liar. Tetapi setelah Adam dan Hawa nenek moyang kita berontak terhadap Allah, maka warisan dosa itu ada di dalam daging kita ini. Keinginan daging kita banyak bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi Tuhan maksudkan supaya kita mengubah itu. Galati pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 18, di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Di dalam diri kita ada dua bisikan, dua penguasa roh, kedua penguasa daging. Roh ini seringkali halus berbisik di dalam hati kita, untuk kita sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan, untuk kita mentaati keinginan roh. Tetapi di dalam itu sesuai dengan ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi dalam hati kita ini ada dua penguasa, satu yang liar, satu yang jinak, satu yang kasar, satu yang lembut, saudara sekalian, itu mau menaklukkan diri kita masing-masing. Tapi ini semua berlawanan. Berlawanan daging dan roh itu. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita maunya menuruti kehendak roh. Tapi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, kita terjerambab, jatuh kepada keinginan daging, lebih daripada keinginan roh. Tapi ayat itu menyatakan, ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita memberi diri kita itu, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, jangan cuma ingat jadi orang Kristen, tapi ingat supaya kita jadi anak Allah. Jangan kita cuma bergereja, tapi ingat supaya Roh Kudus menguasai hidup kita. Nah, jadi kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup di dalam hukum agama. Orang Kristen banyak yang cuma nuruti hukum agama. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tetapi ini bukan zaman Taurat. Taurat itu zaman perjanjian lama, di mana orang hidup seperti bangsa Israel menurut aturan-aturan Taurat. Tapi sekarang lebih daripada Taurat.
satu ketulusan dalam batin kita, satu suara hati yang dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang harus kita ikuti, saudara sekalian. Hiduplah oleh Roh. Itu sebuah perintah yang mengandung arti supaya kita ini tidak duduk dalam kedagingan, tapi kita dapat mengendalikan kehidupan daging kita ini. Takluk di bawah kuasa Roh Kudus. Setiap hari kita bergumul, tapi sekarang kita mulai bertanya, aku lebih banyak menuruti roh atau lebih banyak menuruti daging? Masa kini orang Kristen terlalu banyak mengikuti keinginan daging. Sehingga garam itu kehilangan asinnya. Terang itu kehilangan cahayanya, padam. Dikatakan masa lampu atau lilin ditutup dengan gantang. Saudara mengerti gantang itu kalau orang di Kalimantan menakar beras pakai gantang. Satu gantang ada berapa kilo? Itu buat menakar beras. Jadi kalau ada lilin ditutupi sama gantang, lilinnya tidak bersinar. Lama-lama mati. Nah, kehidupan Kristen masa kini banyak yang cuma memikirkan gantang, cari makan, isi perut, sehingga menutupi sinar terang, hidup kita tidak bercahaya. Tapi Tuhan berkata, hiduplah. Sebuah perintah yang mengandung arti agar kita dapat mengendalikan kehidupan daging, kehidupan lahiriah, supaya kita takluk di bawah pimpinan roh. Suara batin yang dipimpin oleh Roh Allah itu harus kita dengarkan betul-betul. Ini satu pemisahan yang tegas antara keinginan daging atau keinginan roh. Jangan kita berpikir saya orang Kristen, saya sudah ke gereja. Tapi orang Kristen harus berpikir saya harus menjadi anak Allah. Saya mesti jadi Kristen sejati. Sebab dunia ini sudah singkat. Kalau sudah lihat perang di Ukraina, itu satu model kecil saja. Tetapi kejamnya Putin tidak peduli, dia hantam saja. Rumah sakit dihantam, ditembak. Hancur. Padahal menurut undang-undang perang, maka yang harus dilindungi itu rumah sakit. Tapi Putin menembak ratusan rumah sakit. Sehingga rumah sakit sekarang jadi sasarannya. Tidak peduli lagi. Kejamnya. Kenapa? Komunis. Dia tidak percaya Tuhan. Dia bersiap-siap menembakkan nuklirnya. Bom nuklir, bom atom, bom hidrogen sudah dipakai untuk menghancurkan dunia. Tapi kita di sini masih senang-senang. Hidup mau cari kaya, mau cari senang. Padahal Roma pasal 17, ya, kerajaan sorga itu bukan soal makan, minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi sekarang pikirkan betul-betul. Siapa yang motivasi hidupnya ingin jadi kaya terus. Atau siapa yang motivasi hidupnya mau mengejar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Bulan Mei yang akan datang saya akan ke Surabaya, akhir bulan tanggal 28. Saya mengadakan reuni keluarga Abraham
kurang lebih 100 sampai 120 orang yang bisa hadir dari seluruh Indonesia. Sebenarnya ada lebih dari itu sampai 200 orang kalau dari pulau-pulau. Tapi kita utamakan yang di Pulau Jawa. Pada waktu itu saya menikah berusia 59 tahun. Kalau saya panjang umur, saya berdoa supaya 60 tahun nanti saya ulang tahun pernikahan, mengumpulkan anak cucu buyut di kota Bandung. Tujuan hidup saya bukan untuk kaya, bukan. Tujuan hidup saya mengejar kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Berjuta-juta manusia mencari ini, peng-an, damai sejahtera. Hidup yang baik, tapi banyak orang tidak mendapatkannya. Sebagian orang masuk ke gereja berpikir kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan dapat damai sejahtera. Saya beritahu, no, tidak demikian. Tapi kalau kita hidup menyalipkan kedagingan kita, menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus yang senantiasa berbisik dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Ini petunjuk yang memberikan pilihan kerajaan Allah atau keluar dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah, keinginan roh, keluar dari kerajaan Allah, keinginan daging yang besar-besarkan. Perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa tujuan hidup kita? Kalau saudara punya tujuan hidup ingin kaya, maka saudara paling menjadi orang yang tidak berbahagia. Sebab kekayaan itu dikejar sampai kapan. Dan tahu-tahu saudara jadi tua, sudah sakit, dan tiba-tiba saja mati, dan tidak memperoleh kekayaan itu. Tapi kalau saudara mengejar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, saudara, mari pilihan kita yang benar. Di situ kita menyalipkan daging, sebab Yesus berkata, ikutlah aku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan damai dan sejahtera kepadamu. Jadi kalau saudara yang tadi tujuan hidupnya ingin hidup kaya, terus kaya, saudara tidak pernah jadi orang kaya. Tapi kalau sudah mengejar hidup damai, sejahtera, kebenaran dalam Roh Kudus, saudara akan sampai pada hal itu. Nah, Alkitab membagi tentang dosa, yaitu keinginan daging, ke dalam beberapa kelompok dosa. Ya, dosa yang pertama itu dosa seksual. Dosa yang kedua adalah dosa pemujaan, dosa bakti kepada siapa. Dosa yang ketiga adalah dosa yang ada di dalam sifat-sifat kedagingan kita. Yang pertama, dosa seksual. Di dalam diri kita ini, Tuhan memberikan seks itu indah sekali, halus sekali, suci sekali. Tetapi saudara, di dalam daging kita itu ada semacam roh yang terus memaksa kita. Ya, roh perzinahan, percabulan, cemar, kotor, hawa nafsu. Itu yang ada dalam diri kita. Kita baca dalam Galatia pasal yang ke-5. Perbuatan daging telah nyata,
yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Di sini masih banyak orang yang lagi pacaran, anak muda lagi pacaran. Jangan pacaran itu, saudara sekalian, seperti orang dunia. Orang dunia peluk-pelukan, rangkul-rangkulan, cium-ciuman, 3 bulan kemudian bunting. Itu orang dunia. Pacaran Kristen harus kudus, ya, menurut firman Allah. Jangan disertai dengan keinginan daging, yaitu percabulan. Raba-raba, peluk-peluk itu keinginan daging, kotor, cemar, dan menurutkan hawa nafsu. Kalau saudara berdiri, laki-laki perempuan dalam kekudusan, saya waktu muda dibilang orang sombong. Sebenarnya saya tidak sombong. Saya kalau dekat-dekat perempuan itu ada semacam roh percabulan. Ya, jadi saya lebih baik tidak dekat-dekat. Tidak mau cemar. Ada cenderung anak muda itu bernafsu. Saya tidak mau melakukan itu. Saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Entah bagaimana itu Roh Kudus yang masuk dalam saya ketika saya umur 17 tahun, itu melawan hawa nafsu itu. Bagian kedua adalah dosa pemujaan atau religius. Dosa tentang keagamaan. Siapa yang kita puja? Yaitu penyembahan berhala, sihir. Suka sekali manusia itu menyembah berhala. Berhala itu bukan patung. Berhala itu sesuatu yang kita puja. Berhala itu sesuatu yang kita kasihi lebih daripada mengasihi Allah. Berhala modern yaitu duit. Ini yang dicari. Berhala modern itu kesenangan hidup. Poya-poya. Menuruti keinginan mata. Zaman sekarang tidak ada seperti zaman dulu. Orang sekarang ingin kemana saja melihat apa saja. Memuaskan matanya ini. Ini mata tidak pernah puas. Saya sudah sambil melayani berkeliling banyak negara di dunia. Saya hitung-hitung saya sudah pernah keliling 55 negara di dunia ini. Yang bagus-bagus saya. Ini keinginan mata. Untungnya saya tidak menuruti keinginan mata, tapi sambil berjalan ke negeri-negeri itu, saya menyampaikan berita Injil, saya juga melihat itu semua. Memang dunia ini elok. Tuhan Yesus saja diuji oleh iblis. Lihatlah dunia ini, elok sekali. Aku akan berikan semua kepadamu asal kau sujud menyembah kepadaku. Tapi Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu. Ada tertulis dalam Alkitab. Artinya kita pegang teguh firman Tuhan. Jangan seperti hal macam begitu. Ya. Jadi kita mesti lihat dosa religius ini, penyembahan berhala, sihir, tenung. Berhala apa yang ada dalam hidup kita? Ada orang yang memberhalakan kekasihnya. Ada orang yang memberhalakan hartanya. Yang dikasihnya lebih daripada mengasihi Tuhan, itulah berhala dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah dosa dari sifat. Dalam diri kita ini ada watak, sifat, tabiat yang buruk. Allah tidak menciptakan hal yang buruk dalam kita. Tapi iblis membisiki, kalau kau makan buah itu, kau akan pintar, kau akan jadi seperti Allah.
Dan nenek moyang kita sudah melanggar firman Allah, mengambil buah itu. Hawa yang berbuat dosa diberikan kepada suaminya Adam. Dan Alkitab tulis perempuan yang pertama kali berdosa. Kemudian memberikan kepada suaminya. Kemudian besok kepada anak-anak cucunya. Semua berdosa. Itulah dosa tabiat. Dan tabiat itu menurun. Apa? Satu, perseteruan, perselisihan, iri hati. Siapa yang suka iri hati, melihat orang lain lebih. Banyak orang minder, rendah diri. Kalau lihat orang lain kaya, kalau orang lain punya mobil, iri, dengki. Tanpa sadar dia dendam dalam hatinya. Sehingga tabiat itu keluar, iri hati. Lama-lama marah. Dan sebagainya. Apa itu dan sebagainya? Kesombongan. Keserakahan. Itu yang membentuk jiwa manusia jadi jahat. Oh, luar biasa. Dan sebagainya. Ini sudah sekalian. Ini kelompok dosa manusia yang ketiga. Kita baca ayatnya. Galati 5 ayat 20. Penyembahan berhala yaitu sihir, perseteruan, suka perang, suka berkelahi. Dalam rumahnya, di antara keluarganya, antara saudaranya, risau melulu. Hayang ngambek wae. Siapa yang itu orang? Itu keinginan daging yang kita harus berantas. Kepentingan diri sendiri, egois. Enggak pikir kepentingan bersama. Percideraan, roh pemecah belah. Saya waktu kecil, kalau kita punya pisang 2 biji, saudaranya 8 atau 9, dipotong 2 biji itu jadi 9. Kita makan sedikit-sedikit. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Diajar oleh ibu. Kalau enggak, mesti berkelahi. Dan kalau berkelahi, mementingkan diri sendiri. Lalu cedera, pecah belah. Roh pemecah belah, itu watak yang buruk. Watak setan yang masuk dalam kehidupan manusia. Yang membuat hidupnya nanti besok kalau berumah tangga tidak bisa sejahtera. Tidak bisa bahagia. Ribut melulu. Ujung-ujungnya perceraian. Berapa banyak manusia yang begitu, saudara. Tapi sebaliknya. Kalau kita ini merupakan seorang yang hidup dituntun oleh roh. Bisikan kalbu yang baik itu kita taati. Maka kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Apa itu buah-buah kehidupan yang baik? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita harus kuasai. Diri kita harus kendalikan. Kalau kita tidak kuat, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu, kita menyanyi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Sehari demi sehari kita menyanyi. Bawalah kan hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Dulu saya muda, sekarang saya sudah tua. Saya boleh bersaksi, Tuhan memimpinku kurang lebih 60 tahun berjalan di dalam Roh Kudus. Dan saya mampu, bukan karena saya baik, tetapi oleh karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa. Kalau saudara sungguh-sungguh berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, Tuhan berjanji dalam Mazmur 112, supaya ingat baca di rumah, Mazmur 100 selusin. Selusin kan 12. Nah, nanti baca di rumah. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan firman-Nya. Orang yang takut akan Allah itu cirinya suka akan firman Tuhan, suka membaca, suka mentaati. Ayat 2, anak cucunya perkasa di bumi. Saudara mau enggak menyelipkan diri supaya anak cucu kita itu menjadi cucu yang perkasa? Buyut yang perkasa di bumi. Yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Mau kaya itu nomor 3. Siapa yang bikin nomor 1 kaya? Ini yang sial. Ini yang menyebabkan orang tidak kaya-kaya. Miskin terus. Karena kamu kaya. Berhala dalam hidupmu keinginan tentang kaya itu. Tapi Tuhan punya berbagai orang yang takut akan Allah. Amat suka akan firman-Nya. Ya. Anak cucunya perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan ada dalam dirinya. Segala perkara yang baik. Berbahagia orang yang suka memberi, menolong orang lain. Ayat ke-6. Kebajikan akan menyertai hidupmu selama-lamanya. Kamu akan dikenang oleh Tuhan dan oleh manusia. Ini firman Tuhan. Saya harap saudara baca Mazmur 112. Supaya sasaran saudara, kalau sasarannya saudara nomor 1 harta, saudara adalah yang menyimpang dari firman Allah. Saudara Kristennya Kristen munafik. Berbahagia orang takut akan Allah. Tempatkan nomor 1 hormat sama Tuhan. Nomor 2 amat suka akan firman-Nya. Nomor 3 anak cucunya perkasa di bumi. Mau itu? Nomor 4 harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Nomor 5 kebajikan ada dalam hidupmu, kebaikan. Nomor 6 kau akan tidak pernah goyah dan dikenang sepanjang hidupmu. Kalau sudah mencari itu, seperti saya dari muda mencari itu, maka hari ini sudah kan Tuhan itu buka jalan terlalu besar. Anak cucu saya perkasa di bumi. Saya tidak mengutamakan cari kekayaan, tapi mencari firman Tuhan. Kalau anak cucu saya perkasa di bumi, hari tua saya senang. Tapi kalau sudah mencari nomor 1 harta kekayaan,
Nanti anakmu begitu juga. Cucumu begitu juga. Wataknya sama seperti engkongnya. Wataknya sama seperti babanya. Wataknya seperti ibunya yang serakah. Jangan turunkan watak-watak buruk itu. Itu watak Adam yang berdosa. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Lawan kedaginganmu. Nah, tapi Galatia 5 ayat 22 itu yang menjadi sasaran hidup kita masing-masing. Penting untuk kita membangun persekutuan terus-menerus dengan Allah, dengan Kristus. Jadi bukan jadi Kristen itu begitu aja, Alkitab tidak dibaca, firman Allah tidak digubris. Kita mesti mempunyai aturan. Di rumah, istri saya sudah tua, umurnya 78 tahun. Tapi dia punya acara membaca Alkitab, ikut Zoom, melayani wanita, melayani lansia. Lansia tidak bisa dilayani di gereja, Zoom. Ada keteraturan dalam hidup kita. Apa kata aturan itu dalam hidup saudara? Untuk hidup dekat. Nomor 1 dalam doa. Nomor 2 dalam mengucap permohonan. Nomor 3 mengucap syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran hidup dalam dunia itu takut kurang. Kurang makan, kurang pakai, kurang bisa bersenang-senang, kurang minyak goreng, antri ribut. Padahal kalau orang zaman dulu ya, beli aja minyak kelapa. Bukan minyak kelapa. Beli saja buah kelapa yang tua 5 biji. Ya. Terus digoreng, parut. Dapat 3/4 liter minyak kelapa. Ini ribut saja, takut ini, takut ini. Daging naik, ribut lagi. Banyak orang tidak tahu bahwa ini sekarang bukan karena Indonesia ini kekurangan, bukan. Indonesia ini penghasil minyak sawit yang terbesar nomor 1 di dunia. Pantas nggak kekurangan? Malaysia nomor 2. Pantas nggak? Saya cuma katakan ini bakal menghadapi pemilihan umum. Jadi banyak pihak yang mau meruntuhkan Jokowi. Nanti sebentar minyak goreng, sebentar daging mahal, sebentar gas menghilang, gas 3 kilo tidak ada lagi. Sebentar lagi ya apa yang tidak ada? Solar nggak ada. Solar lagi kosong. Ini usahanya orang secara politik melemahkan pamor Presiden Jokowi. Kasihan. Berdoalah untuk Jokowi. Berdoa juga untuk calon presiden kita yang akan datang. Kalau saya milihnya, kalau bukan Jokowi, saya milih Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah. Siapa yang mau ngikut saya boleh. Nanti kita lihat siapa yang jadi presiden. Ya, itu orang kayak fotokopinya dari Jokowi. Kita milih bukan milih kekayaannya, bukan. Kalau memilih janji-janjinya itu banyak. Anies Baswedan paling banyak bikin janji-janji. Tapi pilihlah yang benar seperti kita itu
menyangkal daging kita, memilih roh. Ya. Untuk kita menjaga persekutuan dengan Kristus, kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau minyak nggak ada, nggak usah pakai goreng-gorengan. Sehat. Saya sekarang tidak makan nasi. Saya sekarang tidak makan goreng-gorengan. Caranya banyak. Saya makan nasi merah, saya makan porang. Porang itu nasi bikinan yang tidak mengandung gula. Saya makan havermout atau oats. Itu saya makan. Bubur havermout, siram air, kocok. So, saya bisa hidup. Saya sehat malahan. Pagi-pagi saya makan apel setengah biji. Udah itu aja. Kenapa sih menuruti hawa nafsu? Sakit. Orang tua 83 tahun ini tidak bisa makan nasi. Tidak bisa lagi makan daging banyak-banyak. Sakit. Makan sederhana. Sayur saya paling suka. Lalap suka. Oh, paling enak itu jadi orang di negara Sunda. Semua daun dimakan. Semua jenis daun dimakan. Untungnya tidak makan daun telinga sama daun pintu. Ya. Itu kita jadi sehat. Pikiran jernih sampai tua. Sehat panjang umur untuk melakukan kehendak Allah. Ini cita-cita kita. Ya. Saya ingatkan Daud berdoa 3 kali sehari. Doa yang sungguh-sungguh. Kalau doa makan pagi, makan siang, makan sore dihitung. Itu bukan doa, cuma ya mau makanlah. Tradisi Kristen berdoa dulu. Tapi doa yang sungguh-sungguh, bangun pagi, cuci muka, bersih-bersih. Datang menyembah Tuhan dalam doa. Samadi di hadapan Tuhan. Bukan sebagai orang kafir bersemadi kepada patung, kepada berhala. Tapi kita berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, yang memberi napas. Ada 3 saksi dalam alam ini. Allah kita Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini diberi tanda di langit. 3 Tritunggal ini dalam matahari, bulan, dan bintang. 3 tanda di bumi, yaitu air, udara, dan api. Kalau tidak ada yang 3 ini kita tidak bisa hidup. Sudah lihat enggak kalau masuk gereja ini diukur, ada yang 36, ada yang 36,5. Itu panas dalam tubuhmu. Kalau kau sudah mati, enggak ada itu angka. Anyep, dingin. Tidak ada api dalam hidupmu. 3 saksi ini, api, air, ya, udara, menghidupkan. 3 saksi di langit, matahari, bulan, dan bintang. 3 saksi dalam rohmu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu yang harus kau puja. Rezeki itu nanti datang sendiri. Kalau kau rajin, sembahyang pagi-pagi, doa pagi-pagi, pikirannya dibuka terang. Dagang apa nih? Jualan apa ini? Nanti dikasih pikiran, dikasih keberanian, dikasih langganan, dikasih bos tauke yang mau kasih pinjam modal buat kita. Dibuka 1001 jalan kalau kita baik.
Tapi kalau kita tidak baik, oh jangan tuh orang nggak jujur itu. Oh itu orang serakah itu. Siapa mau jadi kasih modalnya sama orang tak jujur dan serakah? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya maka Daniel berdoa 3 kali sehari. Sekalipun diancam dengan peraturan pemerintah, siapa yang dalam waktu bulan ini meminta sesuatu kepada bukan raja, maka dia akan dihukum mati. Diadu dengan binatang buas, gua singa. Tapi Daniel tidak peduli dengan ancaman itu. Dia mau berbakti kepada Allah Tuhannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Orang intip sama dia. Lalu dilaporkan Daniel melanggar perintah raja. Lalu raja terpaksa, sebab dia sudah menaikkan peraturan itu atas usulan para pemfitnah. Dia terpaksa menaikkan ini. Sehingga Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Tapi dengan kehendak Allah, Daniel terpelihara. Daniel tidak diterkam oleh singa. Baru raja sadar ada menteri jahat yang membuat peraturan itu supaya Daniel mati. Dan menteri yang membuat peraturan itu ditangkap beserta seluruh keluarganya, masuk ke dalam gua singa. Belum saja sampai turun ke tanah, maka sudah sekalian, singa itu sudah menerkam, meluluh lantakan seluruh keluarga yang jahat ini. Dan demikianlah kalau kehidupan kita tidak betul, bukan saja kita dilawan oleh singa-singa, sebab iblis itu bersui singa seperti singa yang buas, yang akan menerkam mangsanya. Dan itulah taktik iblis. Kalau kita hidup dalam kejahatan, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, suka bersekutu dengan Allah. Daniel 3 kali sehari berdoa di tengah ancaman, Tuhan pelihara. Dan kalau saudara baca dalam Mazmur 119, ayat 164, di situ dikatakan, Daud berdoa 7 kali dalam sehari. Saudara bisa bayangkan, Daud itu raja. Daud itu pendekar. Daud itu orang sibuk. Daud itu pemimpin yang terkenal di seluruh dunia. Tapi dia berdoa 7 kali dalam sehari. Bukan main. Saya ingin tanya, saudara Kristen? Atau saudara sudah jadi anak Allah? Sehingga saudara bersungguh-sungguh mengambil waktu dalam hidup ini. Enggak usah hebat-hebat. Lari ke pojok. Berdoa 10 menit, 5 menit. Nanti Roh Kudus mengubah hidupmu. Roma 17 mengatakan kerajaan sorga bukan soal makan minum, bersenang-senang. Kerajaan sorga itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Naik. Pertama cari kebenaran. Kalau sudah dapat kebenaran, naik pangkat. Damai sejahtera. Tapi kalau damai aja, rasa kurang, Tuhan kasih sukacita dalam Rohul Kudus. Waduh. Saudara kalau sungguh-sungguh memelihara, membiasakan dalam roh. Gitu. Nanti lama sesudah itu mengalami sukacita dari Roh Kudus itu. Luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya, 1, siapa
yang menjadikan Kristus sebagai Tuhannya, ia wajib menyelipkan kedagingannya, mengendalikan hawa nafsunya dan keinginannya, lalu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tercatat dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Ya, ayatnya keluarkan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Mulai hari ini kita belajar, jangan terus menuruti maunya daging. Siapa yang berkata saya ingin kaya, ubahlah. Sampai mati sudah nggak bisa kaya, karena cita-citamu itu. Tapi kalau sudah mendengar firman Allah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan padamu. Nanti sudah dengan sendirinya, kalau sudah benar, jujur, baik, hidupmu dibuka Tuhan. Hidupmu dibuka Tuhan. Sehingga yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah penyalipan kedagingan, ya. Itu berarti pula hidup berkenan kepada Allah. Yang penting itu bukan berkenan disenangi manusia, bagus pada pemandangan manusia, yang penting bukan itu. Yang penting adalah bagus pada pemandangan Allah, berkenan pada Allah. Maka yang lain itu pasti ditambahkan. Pasti. Saudara yang gak percaya itu orang jadi sial dalam hidup kita. Tapi kalau sudah percaya, pasti Tuhan tambahkan padaku. Itu kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau sudah terus hidup dalam daging, motivasinya kesenangan duniawi, tidak berkenan kepada Allah. Orang muda cita-citanya bagaimana? Ingin berkenan kepada Allah. Tapi kalau hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan? Hidup dalam roh, menurutkan keinginan Allah, pasti disukai oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyalipkan kedagingan itu berarti menabur dalam roh. Akhirnya menuai hidup yang kekal. Galatia 6 ayat 8. Siapa yang mau menuai hidup yang kekal? Menabur dalam roh. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini pilihan. Ini pilihan. Daging atau roh. Nah, sekarang gampang nggak melakukan ini? Susah. Tapi kalau kita lihat Yesus, pandang Yesus. Ada nyanyian yang berkata begini, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau kita masuk gereja kita banyak jengkel. Kenapa? Banyak orang Kristen yang tidak bagus. Bahkan banyak pendeta yang berbuat salah. Jangan pandang itu. Pandang terus pada Yesus dan keinginan Yesus. Tuhan akan menyelamatkan pribadi-pribadi kita, bukan kelompok-kelompok.
Siapa yang berjalan dalam roh pasti diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang menabuh dalam roh, maka ia menuai hidup yang kekal. Nah, kita tahu ini tidak gampang. Tapi ada satu contoh dalam hidup kita. Contoh itu adalah Yesus Kristus pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39, ketika Yesus Kristus sama Allah Bapa di sorga disuguhin cawan. Bukan cawan anggur, bukan cawan limun, bukan cawan teh, bukan. Cawan daripada kumpulan dosa manusia sedunia untuk dimakan, untuk diminum oleh Yesus. Untuk ditanggung sampai dia mati di atas kayu salib. Dia mulai berdoa, dia gemetar, ditulis oleh Alkitab, keringatnya mengecer seperti darah. Itu ya, Matius 26 ayat 39 dia berdoa. Jikalau boleh, jauhkanlah cawan itu daripadaku. Dia Allah, tapi sekarang dia menjadi manusia. Dia merasakan sakit, dia merasakan lapar, dia merasakan penderitaan. Dan dia pikir ini terlalu berat tugas yang dia pikul. Dia berdoa, Bapa kalau boleh jauhkan cawan itu. Jangan aku yang memikul dosa dunia. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Berat. Pikul salib itu berat. Menyangkal diri itu berat. Naik di atas kayu salib itu berat. Jauhkan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia sempurna, berdaging, berdarah, bisa merasakan penderitaanmu dan penderitaan saya. Sama seperti itu. Sekarang dia disuruh memikul dosa. Akhirnya dia berkata, bukan kehendakku, bukan kemauan dagingku, tapi kemauanmu yang jadi. Sebabnya dengan berani naik ke Golgota, dicambuk, dipukul, disengsara. Dia pikul salib itu. Sampai akhirnya dia digantung di atas salib. Untukmu dan untuk saya. Yang pertama kita lihat bahwa Yesus itu sudah memberi teladan dalam hidup kita. Dia contoh. Kalau sudah mengikuti contoh itu, wah luar biasa. Sekalipun mati kita, roh kita hidup. Thomas yang ragu-ragu, sebelum aku menusukkan jariku pada tangannya, aku tidak percaya dia bangkit. Tapi tiba-tiba Yesus masuk di tempat murid-muridnya berkumpul. Lalu Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku. Dia tunjukkan tangannya yang berlubang. Thomas sujud di hadapannya. Sebab dia melihat Yesus mati, Yesus bangkit untuk dia. Dan Thomas itu menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Dicatat dalam sejarah. Thomas itu pergi ke India.
Dia menyampaikan Injil luar biasa di India. Dia mati di India. Sekarang itu banyak sekali orang Kristen di India. Hasil pelayanan Thomas. Kelihatannya dia orang lemah. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, maka dia menjadi orang kuat luar biasa. Yesus teladan kita. Telah ditiru oleh Thomas. Kita juga bisa menirunya. Kedua, dia menjadi juru selamat kita. Matius 1 ayat 21, beri nama dia Yesus. Maka dialah yang akan melepaskan kaumnya daripada dosa. Yesus itu artinya melepaskan orang yang percaya dari dosa mereka. Itu teladan kita. Yang ketiga, dia memberikan kita kuasa, power. Dia berkata, jangan keluar dari Yerusalem. Berdoalah supaya kamu dilengkapi dengan kuasa yang dari atas. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Tunggu di loteng Yerusalem. Lalu pasal 2 mereka penuh dengan Roh Kudus. Disitulah semua menjadi saksi Kristus. Luar biasa. Ya. Dia memberi kuasa. Jangan takut. Kalau nanti saudara sungguh-sungguh ada satu kuasa. Saya dulu di Tasikmalaya ini tidak nyaman. Ya. Saya diancam orang, saya ditantang orang, saya pernah disidang di Dewan Perwakilan Rakyat Tasikmalaya. Ada orang yang pakai matanya hijau sudah sekalian. Pakai kopiah segala macam. Saya disidang. Apalagi waktu mendirikan Yayasan Gamaliel. Waduh. Saudaranya nggak tahu. Saya tetap berdiri dalam nama Yesus. Roh Kudus menolong. Ya. Roh Kudus menolong. Saya berdiri teguh dan menang. Sehingga hari ini damai. Nggak ada lagi serangan-serangan. Tapi dulu, waduh. Pertaruhannya nyawa. Salah satu keuntungan saya adalah kulit saya hitam. Jadi dia nggak bisa bilang Cina kamu. Ini untungnya nih kulit ini. Ya. Kalau saya kulitnya kuning-kuning begitu, sudah lama disembelih. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kulitnya hitam ini. Wahyudi juga, beruntung itu orang. Kulitnya sawo matang. Aduh, semua anugerah Tuhan. Jadi Tuhan berikan kuasa, kemampuan dalam kita. Pandang terus pada Yesus. Mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Amin.